Saya akan membahas faktor pendorong dan penghambat perubahan organisasi atau perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas faktor-faktor pendorong perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi biasanya ditimbulkan oleh aneka macam kekuatan eksternal dan internal yang berinteraksi satu sama lain. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, pada faktor pendorong ada kekuatan eksternal. Yang pertama, karakteristik demografis. Unsur demografis antara lain adalah umur, pendidikan, tingkat keterampilan, gender, imigrasi, dan lain-lain. Di mana sekarang terdapat komposisi tenaga kerja yang mengalami perubahan dengan kecenderungan semakin beragam. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola kebersamaan itu secara efektif jika menginginkan untuk mendapatkan kontribusi dan komitmen maksimum dari pekerjanya. Keberagaman tenaga kerja menentukan perlakuan yang semakin beragam, pula sesuai dengan ciri kebutuhannya yang semakin berkembang. Yang kedua, teknologi. Organisasi tidak dapat mengabaikan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Perkembangan teknologi baru mengakibatkan perubahan keterampilan, pekerjaan, struktur, dan juga budaya. Dan yang ketiga, perubahan pasar. Untuk menjadi organisasi yang kompetitif, perusahaan harus cepat merespon kebutuhan pasar atau pelanggan, karena pasar selalu berubah secara dinamis dan menginginkan peningkatan. Pelayanan yang memuaskan. Manajer yang bijak akan selalu berusaha satu langkah di depan pesaing. Dengan demikian, organisasi harus mengubah cara berinteraksi dengan pelanggan. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi selera pasar atau pelanggan akan ditinggalkan. Yang keempat, sosial dan politik. Tekanan sosial dan politik dapat mempengaruhi perubahan organisasi. Seringkali, pengusaha yang kuat dapat menyalurkan tekanan melalui lembaga legislatif. Namun secara umum, organisasi sulit memprediksi perubahan politik, sehingga banyak organisasi yang menyewa konsultan untuk membantu mendeteksi dan merespon perubahan sosial dan politik. Selanjutnya, kekuatan internal. Yang pertama, strategi organisasi. Lingkup perusahaan senantiasa selalu berubah secara dinamis, maka organisasi perlu merespon dengan meninjau kembali strategi yang digunakannya. Modifikasi rencana strategi, modifikasi rencana operasional, dan modifikasi kebijakan serta prosedur perlu senantiasa dilakukan. Dan yang kedua, munculnya peralatan baru. Perubahan teknologi baru berlangsung secara cepat dan mempengaruhi cara bekerja orang-orang dalam organisasi. Teknologi baru tersebut diharapkan membuat organisasi semakin kompetitif. Dan yang ketiga, sikap karyawan. Ketidakpuasan pekerja terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan dan ketidakpuasan kerja organisasi. Harus merespon masalah ini dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam mendesain pekerjaan. Konflik peran dan ambiguitas, organisasi harus mampu menghargai dan memberikan penghargaan kepada pekerja atas prestasi mereka. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan. Yang pertama, karyawan kurang terlibat atau gagal melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Yang kedua, komunikasi tidak efektif, hanya mengeluarkan pengumuman dan strategi perubahan, sementara karyawan juga ingin tahu perihal dampak dari perubahan tersebut. Yang ketiga, buruknya antisipasi penggeseran budaya. Perusahaan jangan mengabaikan perasaan karyawan terkait budaya ataupun adat yang mereka anut. Dan yang keempat, kondisi kini yang kurang jelas. Perlu adanya asesmen sehingga dipahami kondisi yang dihadapi, baru merencanakan perubahan. Dan yang kelima, kompleksitas organisasi. Mencakup kompleksitas proses, sistem, dan produk yang dihasilkan. Lebih-lebih kalau organisasi belum siap menghadapi kompleksitas tersebut.